to him, why the uniform different with me? And then he said, this is reflecting his heart, that the democracy in Indonesia now in challenge. Yeah. Yeah, because the ribbon of nepotism. So we have to consider for this. Karena di sini sekarang agak aneh. Ada yang bilang terlalu muda nggak boleh, terlalu tua nggak boleh. Enak aja. Kalau lo boleh. Tentu saja bukan sekedar konflik kepentingan, Ya. tetapi harus dibaca sebagai satu stempel pada kekuasaan yang pongah. Ada hasrat untuk kekuasaan yang ingin ditempuh dengan jalan pintas, dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan spirit anak muda yang cinta pada idealisme, cinta pada nilai, cinta pada meritokrasi, sehingga ini sebenarnya ngandung kontradiksi pada dirinya sendiri. Pada anak muda, cinta pada idealisme, tetapi yang ditempuh adalah jalan pintas. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Nama Gibran semakin mencuat menjadi perbincangan pasca dirinya didapuk menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Ya, banyak puja-puji jika Gibran adalah representasi anak muda, masih 35 tahun, setengah umur capresnya. Tapi miris, ia minim akan pengalaman, masih seumur jagung, baru 2 tahun saja menjadi pemimpin Solo, tapi Gibran agak berbeda. Ia punya privilege lebih dari orang tuanya, sang ayah, yang merupakan orang nomor 1 di Indonesia saat ini, menyusupkan nama Gibran di tengah perebutan pendamping Prabowo. Dengan memanfaatkan cara nepotisme, peraturan batas umur dirubah menjelang pemilu. Yang jelas ini tidaklah etis. Mengangkangi konstitusi yang harusnya menjadi penyeimbang konstelasi banyak pendukungnya yang berkali, jika keputusan MK tersebut sudahlah tepat memperluas harapan anak muda agar juga turut andil dalam konstelasi. Tapi yang mengganjal pikiran saya, kenapa mesti menjelang pemilu? Kenapa tidak pasca pemilu agar semua anak muda bisa memanfaatkan perubahan konstitusi tersebut? Nampak sekali pengangkangan konstitusi ini memang dialamatkan untuk memuluskan jalan Gibran. Kejahatan keji demi seorang anak presiden sejatinya jika semisal Gibran melangkah secara wajar, menyusuri satu demi satu anak tangga sampai akhirnya menjadi cawapres atau capres, mungkin akan banyak yang memilihnya. Tapi dengan meloncat secara instan, kekecewaan dan sakit hati banyak orang hasilnya hanya karena anak presiden. Ia bisa dengan gampang mengambil posisi yang bukan haknya. Dia masuk dalam kategori anak yang bergantung akan apa yang dimiliki orang tua, anak manja yang mungkin akan menangis jika ditinggal sendiri. Jika mengutip kata-kata dari Mas Gunawan Muhammad, nepotisme yang dilakukan oleh presiden untuk anak sulungnya ini adalah sebuah krisis mencederai perspektif anak muda yang nantinya meski berpolitik menjadi jijik akalnya, sebab dianggap hanya berisi tipu menipu, manipulatif. Ya, coba bayangkan berapa banyak yang dikorbankan hanya demi pencalonan sang putra mahkota. Berapa besar sih dampak penghinaan Paduka yang membuat masa depan anak muda bangsa pupus harapan. Jokowi yang lurus hati itu kini sekarang berubah nepotisme. Dilakukannya secara terang-terangan, jahat betul. Semangat menghadapi pesta demokrasi 2024, saya kian semakin memudar. Ya, kini saya tidak peduli siapa yang akan menang pada Pilpres mendatang. Jika pendaftaran saja sudah lewat jalur nepotisme, bagaimana jika nanti terpilih untuk memimpin bangsa? Apakah akan ada korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan dilakukan secara terang-terangan? Ya, mimpi indah Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut, maka mereka ada yang nyinyir dan tidak berhenti menfitnah. Berarti mereka panik dan takut kalah, kata Gibran.
Seperti yang diberitakan di situs Zionis Indonesia pada hari Sabtu 11 November, klaim seperti ini hanyalah persepsi di belakang. Bisa jadi ya kepanikan dan rasa takut kalah yang dituduhkan si Gibran itu adalah mewakili perasaannya atau pikirannya sendiri. Karena pada dasarnya, seseorang itu bisa berbicara karena apa yang terlintas di pikirannya. Itu lalu kenapa Gibran bisa berkata begitu? Dan dari mana pikiran takut kalah dan panik itu muncul? Ya, mari kita kuliti hal ini. Gibran itu langsung menanjak ke posisi cawapres karena MK sebagian besar masyarakat menjadi kecewa dan muak lihat ambisi Gibran yang kelihatannya haus kekuasaan. Nama Gibran semakin mencuat menjadi perbincangan pasca dirinya didapuk menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Ya, banyak puja-puji jika Gibran adalah representasi anak muda, masih 35 tahun, setengah umur capresnya. Tapi miris, ia minim akan pengalaman, masih seumur jagung, baru 2 tahun saja menjadi pemimpin Solo, tapi Gibran agak berbeda. Ia punya privilege lebih dari orang tuanya, sang ayah, yang merupakan orang nomor 1 di Indonesia saat ini, menyusupkan nama Gibran di tengah perebutan pendamping Prabowo. Dengan memanfaatkan cara nepotisme, peraturan batas umur dirubah menjelang pemilu. Yang jelas ini tidaklah etis. Mengangkangi konstitusi yang harusnya menjadi penyeimbang konstelasi banyak pendukungnya yang berkali jika keputusan MK tersebut sudahlah tepat memperluas harapan anak muda agar juga turut andil dalam konstelasi. Tapi yang mengganjal pikiran saya, kenapa mesti menjelang pemilu? Kenapa tidak pasca pemilu agar semua anak muda bisa memanfaatkan perubahan konstitusi tersebut? Nampak sekali pengangkangan konstitusi ini memang dialamatkan untuk memuluskan jalan Gibran. Kejahatan keji demi seorang anak presiden sejatinya jika semisal Gibran melangkah secara wajar, menyusuri satu demi satu anak tangga sampai akhirnya menjadi cawapres atau capres, mungkin akan banyak yang memilihnya. Tapi dengan meloncat secara instan, kekecewaan dan sakit hati banyak orang hasilnya hanya karena anak presiden. Ia bisa dengan gampang mengambil posisi yang bukan haknya. Dia masuk dalam kategori anak yang bergantung akan apa yang dimiliki orang tua, anak manja yang mungkin akan menangis jika ditinggal sendiri. Jika mengutip kata-kata dari Mas Gunawan Muhammad, nepotisme yang dilakukan oleh presiden untuk anak sulungnya ini adalah sebuah krisis mencederai perspektif anak muda yang nantinya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.